Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama SCMA, kedua Bupin, ketiga Erals, keempat Esas, kelima MAPI, keenam LPPF, ketujuh AMRT, ke-8 Sen, dan terakhir BOS. Langsung saja ke saham pertama, ada SCMA yang hari ini ditutup menguat 11,9% ke harga 282. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, malah ada sedikit distribusi juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA apakah bagus? Harusnya bagus ya, karena dia berhasil breakout dari 260-nya. Dan juga EMA 20-nya sudah melengkung ke atas. Dan hari ini memang hampir menyentuh EMA 60-nya. Jadi besok kemana? Besok lanjut. Targetnya 290 itu ya, terdekat 290. Kalau dia gagal, koreksi mungkin, tapi koreksinya koreksi bagus. Sepertinya SCMA akan ada perubahan tren jadi uptrend, tapi mungkin gak langsung uptrend cepet ya naiknya, mungkin konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga, baru dinaikin lagi. Jadi kemungkinan besar juga untuk SCMA itu berpeluang konsolidasinya di area ini. Supportnya 260, resistennya 300, tektokan area ini. Dan area ini apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa, kecuali besok Bapak Ibu mau scalping. Ya, lihat market. Kalau untuk swing trade, ya harga sekarang nggak ideal. Karena ya cut loss-nya nanggung, beda sama scalping. Kan mereka cut loss-nya itu nggak nyampe 3%, 1-2%, bahkan BP pun cut loss kalau nggak sesuai skenario. Kalau untuk swing trade, ya nggak ideal. Kalau beri di harga sekarang, wait and see aja dulu. Lihat kemana arahnya aja dulu. Atau tunggu aja dia merah. Potensi bisa koreksi, bisa. Tapi koreksinya mungkin mentok 260, mantul lagi ke atas ya. Untuk SCMA yang penting sabar aja, wait and see dulu. Kalau nekat beli di harga sekarang, boleh nggak ya? Boleh juga. Bisa profit, bisa. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Jadi seperti itu. Untuk SCMA sepertinya ya perubahan tren nih. Bisa menjadi uptrend. Langsung saja ke saham kedua, ada Bupin yang hari ini ditutup menguat 4,83% ke harga 1.410. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bupin masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bupin bagus. Dia akhirnya breakout lagi resisten 1400-nya. Apakah ini valid? Semoga aja. Dan sepertinya ya, karena saya juga sudah lama nggak memperhatikan. Dulu kan ada itu untuk Bupin itu lagi dalam proses tender untuk penjualan. Dan penjualannya itu nggak boleh di bawah 1.200. Jadi selama sebulan dari Februari, lupa saya tanggalnya, sampai Maret tanggal berapa, dia harusnya bertahan tetap di atas 1.200. Dan benar ya, dia terus bertahan. Cuman ya saya nggak perhatikan karena ya mungkin lambat gerakannya, dan akhirnya dia kembali. Mungkin ini udah selesai tendernya dan dia kembali breakout. Jadi kemana arahnya rounding bottomnya ini? Kalau terkonfirmasi ya masih sama. Target saya all time high lagi 1.600. Jadi seperti itu. Untuk Bupin, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga makin tinggi. Jadi menarik untuk Bupin, cuman nggak ideal kalau beri harga sekarang. Yang penting kalau nekat beli buy on breakout, kalau dia tutup di bawah 1.400 harus exit. Kalau nggak, Bapak Ibu harus siap dibawa ke support terdekatnya EMA 20 di 1.300, atau kalaupun jebol dan bisa jadi dia masih konsolidasi di range harga supportnya 1.200 dan 1.400. Jadi seperti itu untuk Bupin. Langsung saja ke saham ketiga, ada Rals yang hari ini ditutup terkoreksi 1,39% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Rals didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Rals koreksi, tapi apakah nih koreksinya akan turun lebih dalam? Kemungkinan nggak, sepertinya dipertahankan ya. Ya udah nggak pakai lagi 660 nih ya. Dan sekarang itu ya harusnya bertahan di atas 680. Mentok-mentok dia turun ya 680 terus tarik naik. Dan mungkin besok langsung rebound. Apalagi mau lebaran kan, siap-siap emiten retail mungkin ada dampak untuk bisa rebound atau naik ya selama mendekati hari lebaran. Jadi seperti itu untuk Rals. Kalau yang mau spekulasi buy bisa nggak? Harusnya kalau koreksinya 2 hari volume kecil ya harusnya ada pantulan. Nekat aja ya. Yang penting bagaimana Bapak Ibu strateginya untuk exit, cut loss ataupun TP. Jadi seperti itu untuk Rals. Langsung saja ke saham keempat, ada Esas yang hari ini ditutup di harga 1.005. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Esas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Esas turun ya. Tapi apakah menarik? Kalau dilihat nih volume makin meningkat.
Ya kalau dia jebol 1000 exit aja kalau nekat beli ya. Exitnya ya bisa di 940. Jadi cut lossnya sekitar 6,5% sampai 6%. Target profitnya ke 1100. Bisa tuh 10% kan target profit, jadi risk rewardnya 1/1,5. Kalau tertarik atau besok nawar aja. Kalau siapa tahu dikasih koreksi sampai 960, 970 ya itu lebih murah. Jadi cut lossnya juga lebih kecil. Karena ya ASUS ini mungkin bisa konsolidasi lagi. Area ini mungkin ya. Kalau saya lihat sih sepertinya dijaga. Nih dia turun offset sebentar tapi ditarik naik. Jadi kemungkinan besok bisa rebound. Kalau market mendukung. Tapi siapa tahu dikasih turun dulu ya Bapak Ibu bisa nawar lebih rendah. Siapa tahu bisa dapat average yang lebih kecil. Kalaupun dia mantul profitnya bisa lebih besar. Tapi ini ingat saham downtrend memang lagi konsolidasi. Jadi seperti itu. Untuk ASUS langsung saja ke saham kelima. Ada MAPI yang hari ini ditutup di harga 815 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI didistribusi. Langsung saja ke technical ya. Secara technical, MAPI belum kemana-mana, kemungkinan juga konsolidasi ya harusnya bertahan. Ya area beli memang 800 sampai 805, 810. Target profitnya 850 terdekat sampai 880. Cut loss saja kalau dia jebol 800. Ya, harga sekarang bisa beli ya kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja karena masih dekat dengan support cut loss-nya ya. Toleransinya ya 3 sampai 5%. Target profitnya tadi kan minim profitnya itu sekitar 4 sampai 5%, bahkan bisa 9%. Jadi seperti itu. Untuk MAPI masih akan uptrend, cuman memang karakternya MAPI ini sering membuat ekor atau shadow baik itu ke resisten ataupun ke area bawah support. Volume meningkat signifikan selama seminggu kemarin sampai hari ini ya semoga aja terus dibawa naik ya. Memang ada distribusi tapi kan distribusinya nggak sampai jebol. Beda cerita kalau distribusi tapi sahamnya terus turun. Jadi menurut saya ini masih aman. Bisa aja tadi itu crossing menjaga harga. Jadi seperti itu ya. Ya kalaupun nekat besok nawar aja siapa tahu dikasih lagi 800. Langsung saja ke saham ke-6 ada LPPF yang hari ini ditutup menguat 4,58% ke harga 6.275. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya LPPF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF sudah tinggi dan akhirnya breakout lagi 6.000 ya dan tutupannya di 6.275. Itu lumayan ya, dapat 4% lebih. Tapi kalau saya lebih hindari dulu. Memang dia udah turun sangat dalam LPPF ya. Targetnya kemana LPPF? Bisa aja nih uji resisten 7.000. Tapi ini kan dia baru aja breakout. Ya kalaupun nekat yang penting kalau dia balik ke arah jebol lagi itu support 6.000 jual. Targetnya kemana? Targetnya 7.000. Resisten semenjak 2018 yang kemungkinan bisa kalau itu confirm breakout bisa lanjut ke atas lagi ya. Dan bisa ada indikasi pola important head and shoulder bisa seperti ini ya. Dan dia turun dulu nih bisa sampai 4.000 5.000 terus sini. Tapi dia uji dulu bisa turun. Nah bisa seperti ini konsolidasinya naik lagi. Jadi harga sekarang bisa beli nggak? Kalau untuk trading jangka pendek, swing trade seminggu ke depan, harga sekarang ya kalau besok dikasih merah ambil aja. Pokoknya kalau dia jebol support 6.000 ya udah jual dulu. Jadi seperti itu. Ya untuk LPPF sudut kemiringan MACD-nya juga sangat tajam nih bahkan hampir 90 derajat. Volume biasa aja ya. Memang volumenya tipis karena bid offer-nya juga tipis. Nih ya. Jadi seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham ke-7. Ada AMRT yang hari ini ditutup menguat lagi 2,2% ke harga 1.390. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya AMRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AMRT setelah dia breakout 1.275 sampai 1.300 dia terus naik ya, nggak ada lagi tuh turun-turunnya. Jadi juga saya nggak perhatikan karena waktu itu sinyal kurang bagus. Candle hammer terbalik tapi dikonfirmasi dengan rebound dan lanjut. Tapi ini ada gap ya dan dia belum membuat swing low-nya. Jadi kemana arahnya ya ini udah mendekati resisten 1.400 dan dia membuat ekor lagi dari atas resisten ke bawah. Jadi kemungkinan ini kepentok dan bisa turun. Untuk AMRT kalau saya lihat ya potensinya turun jadi jangan dulu dipaksa masuk karena harganya nggak ideal. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 1.280 sampai 1.300-an ini ya bisa. Tapi untuk sekarang mending jaga di bawah aja di 1.325 sampai 1.320 sampai 1.300-an itulah ya area-area supportnya ini jaga ya. Dan potensi besar
dia bisa nutup gapnya di 1305. Jadi seperti itu. Untuk MRT memang MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga makin tinggi dan volume makin meningkat ya. Jadi ya masih bisa lah. Tapi kemungkinan kalaupun besok dia mencoba naik dan gagal tutup di atas 1400, kedepannya dia bakal turun. Ya, jadi nggak ideal kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya tetap hold aja selama masih profit. Jangan sampai hilang profit ya. Kalaupun harus TP tipis ya TP aja. Yang penting ada profitnya. Jadi seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham ke-8 ada Sen yang hari ini ditutup menguat tipis 0,98% ke harga 206. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen masih bertahan di atas 200. Kalau saya lihat ini besok ada peluang rebound ya. Kalau dilihat tadi ada akumulasi nggak? Ya hampir samaan. Tapi memang terlihat distribusi ya. Ini masih menarik untuk Sen. Peluangnya yang penting besok nggak merah. Kalau dia besok merah dan jebol 200 itu jelek ya. Teknikalnya langsung jelek. Jadi kalau mau konfirmasi besok itu harus lanjut rebound. Targetnya mana? 220 terdekat dan bisa ke 240. Tapi resisten terdekat dulu aja ya. Ini beberapa kali dia uji, bahkan dari Januari 3 bulan yang lalu dia uji, gagal terus. Dan ini peluangnya kalau market mendukung dia breakout besok ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Sen. Kalau besok merah berarti teknikalnya jelek ya. Ini trendline downtrendnya masih dipertahankan. Dia retest hari ini dan membentuk candle doji dan volume meningkat. Jadi besok itu semoga aja langsung lanjut rebound. Seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BOS yang hari ini ditutup menguat 16,27% ke harga 100 dan ini ada yang palang bid di 1,59 juta lot ya. Kalau dia transaksi asing net sell ya. Nggak peduli kalau ini nggak ngaruh ke asing ya karena saham-saham gorengan, saham-saham high risk. Kalau dilihat dari broker samarinya terlihat memang BOS diakumulasi oleh YP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BOS akhirnya sampai juga di resisten 100 dan BOS tadi juga sudah saya rekomendasikan bahkan dari kemarin saya bilang kalau yang sudah TP di 88 bisa ambil lagi hari ini di 84. Targetnya masih sama 90 sampai 100. Dan hari ini tercapai ya. Jadi kemana besok arahnya tetap naik karena masih diakumulasi tapi perlu hati-hati. Targetnya kemana? Target 16 118 jadi bisa naik 16% kalau market makernya mau ya. Tapi terdekat dulu ya bisa lah dia gap up ke 108 mungkin gap up-nya di 108 open market ya. Tapi habis itu apakah dibawa turun dulu atau di ARB kan ya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat potensi gap up karena hari ini diakumulasi. Kalau nekat beli ya atur bagaimana strateginya ya karena ini saham high risk. Disclaimer on. Seperti itu untuk BOS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bernet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.